Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semua. Perkenalkan, nama saya Sartika Rini, dosen pengampu mata kuliah Production and Operation Analysis. Dengan topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai lean manufacturing. Seperti diketahui bahwa lean manufacturing sudah banyak diimplementasi di banyak perusahaan. Oleh sebab itu, kita akan membahas sedikit mengenai subtopik yang akan kita bahas mengenai lean manufacturing. Antara lain adalah objektif lean manufacturing goals, background lean manufacturing, lalu lean manufacturing principle, total productive maintenance, dan lean tools. Sebelum itu, berikut adalah referensi buku yang digunakan. Yang pertama adalah SIMO tahun 1981, Study of Toyota Production System. Lalu berikutnya adalah Maswinsi C. and Suk Ji tahun 2013 mengenai A Graphical Glossary for Lean Thinkers, dan berikutnya adalah Ron Basu 2003 mengenai Implementing Six Sigma and Lean, dan yang terakhir adalah Effective FMEA by Carl S. Carlson, published by John Wiley tahun 2012. Baik, mari kita mulai dengan subtopik pertama, yaitu objektif dari lean manufacturing. Apa saja objektif dari lean manufacturing? Yang pertama adalah untuk menghilangkan pemborosan di semua proses produksi, termasuk hubungan pelanggan, desain produk, pemasok atau supplier, dan manajemen pabrik. Selain itu adalah untuk mempermudah kegiatan pekerja dalam mengendalikan jumlah inventory, mempersingkat waktu pengerjaan produk sehingga lebih responsif terhadap permintaan pelanggan. Juga menghasilkan produk yang berkualitas dengan cara yang seefisien dan seefektif mungkin. Berikutnya adalah lean manufacturing goals. Kita harus memastikan bahwa proses kita itu adalah zero breakdown, tidak ada mesin berhenti. Yang kedua adalah zero delay, di mana pengiriman harus on time. Yang berikutnya adalah zero defect, memastikan bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang berkualitas. Yang berikutnya adalah zero inventory, memastikan bahwa bahan baku, WIP maupun produk jadi itu inventory-nya sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya adalah zero accident, memastikan bahwa proses pengerjaannya itu adalah aman. Yang terakhir adalah zero paper, di mana prosesnya harus dimudahkan dengan hal-hal yang bersifat digital atau less paper. Berikut merupakan 7 waste atau pemborosan yang harus dihindari oleh perusahaan. Yang pertama adalah overproduction, yang kedua adalah inventory, yang ketiga waiting, yang keempat adalah motion, yang kelima adalah transportation, yang keenam adalah rework, dan yang terakhir adalah over processing. Selanjutnya, background dari lean manufacturing. Banyaknya perusahaan yang masih memiliki non-value added activities dalam proses produksinya, seperti yang disebutkan dalam 7 Ways tadi. Oleh sebab itu, organisasi yang mengimplementasi lean harus dapat mengidentifikasi pemborosan atau non-value added melalui metodologi Value Stream Mapping atau VSM dan menggunakan lean tools untuk menghilangkan pemborosan tersebut. Apa yang dimaksud dengan VSM atau Value Stream Mapping? VSM adalah metode untuk mengevaluasi semua kegiatan yang diperlukan dan bernilai tambah untuk mengubah suatu produk atau layanan dari input sampai diantar ke pelanggan, atau merupakan perpanjangan dari konsep rantai pasokan atau supply yang biasa disebut proses dari supplier ke customer dengan menghitung jumlah lead time-nya. Berikut adalah contoh dari value stream mapping. Jika dilihat dari pojok kiri atas sampai ke kanan, itu adalah alur dari supplier sampai ke customer. Nah, yang di tengah-tengah transformasinya adalah proses kita, proses dari perusahaan kita, di mana mulai dari suplai bahan baku sampai assembling, perakitan, sampai pengemasan dan delivery ke customer
itu ada lead time-nya. Ya, bisa dilihat dari garis merah yang di bawah. Itu adalah jumlah lead time. Selanjutnya, apa yang disebut dengan Lean Principle? Antara lain adalah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan memberikan nilai tambah dari proses produksi sesuai dengan permintaan pelanggan dan menggunakan jumlah sumber daya yang minimum. Berikutnya, untuk peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement dalam suatu organisasi, itu tidak akan pernah sepenuhnya dapat menghilangkan semua keborosan, namun dapat diminimize atau bisa dikurangi. Serta untuk menciptakan nilai seperti layanan pelanggan berupa peningkatan sistem dan proses. Karena ini adalah perjalanan menuju kesuksesan suatu organisasi. Dalam Lean Manufacturing ada yang disebut dengan Total Productive Maintenance atau biasa disebut dengan TPM. TPM merupakan pembuatan jadwal pemeliharaan preventif dan sistem perawatan prediktif yang merupakan persyaratan dasar dari Lean Manufacturing. TPM dapat diimplementasi pada semua area fungsional dalam suatu organisasi atau biasa disebut dengan Lean House. Nah, berikut contoh dari Lean House di mana subjeknya itu bisa dilakukan dalam implementasi Lean atau TPM atau disebut juga dengan WCM, World Class Manufacturing. Dalam Lean House, basicnya adalah 5S dan TPM yang terdiri dari pilar-pilar di mana itu merupakan departemen fungsional yang biasanya ada dalam satu organisasi. Lalu di atasnya itu merupakan goals-nya, yaitu zero losses, di mana tujuannya adalah untuk mencapai customer satisfaction.